Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung dari pengajian kita, yaitu doa dari Rasulullah SAW dari ayat Al-Quran yang berbunyi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian meninggalkan zuriat yang lemah setelah kalian tidak ada lagi, atau setelah kalian wafat atau meninggalkan dunia ini. Lalu anak kita lemah, anak cucu kita lemah, semuanya lemah. Apa yang dimaksud lemah? Yaitu pertama, bodoh agama. Kalau sudah agama ini Bapak Ibu tidak diperhatikan lagi oleh generasi kita, zuriat kita, apa manfaat panjangnya Allah? Apa manfaatnya sibuk hidup di dunia? Ujung-ujungnya semua yang kita tuju karena kita tidak paham tentang agama, aktivitas kita itu belum tentu bernilai ibadah. Karena agama adalah ukur seseorang itu di dalam hidup beraktivitas. Apakah bernilai adat, apakah bernilai ibadah? Disitulah Bapak Ibu agama yang nomor satu. Menomor satu agama. Walaupun orang seakan akan berani ngomong, jangan bawa-bawa agama, tinggalkan begitu. Jangan bawa agama. Kenapa maka merdeka Republik Indonesia ini merdeka? Ada kalimat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu bukan orang-orang yang buat agama. Jadi ada muncul kalimat itu. Itu bukan lipstick, itu bukan hiasan, itu kejujuran dari para pejuang negara ini. Coba begini. Maaf, zaman sekarang ini mana anak cucu kita paham kehidupan para pejuang Republik Indonesia? Siapa yang tahu? Siapa yang mengerti bagaimana Pangeran Antasari berjuang? Bagaimana Brigjen Hasan Basri sejarahnya? Bagaimana Demang Leman? Bagaimana Kerajaan Banjar? Bagaimana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Bagaimana Syekh Abu Umar Al-Bandani? Bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari? Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan? Memperkuat untuk generasi ke depannya supaya selamat keyakinan. Bukan hanya sekedar mengisi kemerdekaan, tapi memperkuat keyakinan. Dulu orang berjuang memerdekakan Republik Indonesia, sekarang kita berjuang mengisi kemerdekaan dengan menjaga agama yang iman. Karena kita sedang perang ideologi, perang medsos, perang WhatsApp. Itu sangat mempengaruhi anak kita. Kalau ada pelajar agama dari mulai anaknya sudah ngecek HP itu. Coba lihat. Tak ahli hubungan anak cucu dia daripada dia. Jurah. Orang bukan melarang masalah HP, awasi. Berapa jam dia pakai HP, berapa jam dia belajar, berapa jam dia mengaji, berapa jam dia istirahat. Nah ini penting. Yang kedua Bapak Ibu, kurang memperhatikan ibadah. Minta maaf. Zaman kita sekarang ini baik-baik malam Jumat pun seperti malam ini. Malam Jumat seperti malam ini. Coba kita bersyukur
iPhone yang hadir-hadir wariskan kepada anak cucu dia ketaatan yang ulun sampaikan di mana-mana pengajian. Yang ini Islam garis selamat. Islam garis selamat semua. Ini bagus, tauhid bagus, tasawuf bagus. Bagaimana anak kita? Bagaimana sembahyang anak kita? Bagaimana wudhu anak kita? Adalah dari ilmu awasi. Dia berwudhu di mana? Nah ini andai kata anak kita beribadah kepada Allah, kita memberi awasi, lihat demikian di mana beribadahnya, demikian bagaimana dia memasang doanya, demikian bagaimana tangannya ketika dia beribadah. Adalah yang hari-hari ngambil kesempatan di ketika bikin sembahyang dimawasi. Kenapa? Maaf, kita akan mempertanggungkan hadapan Allah, dididik dari diri kita. Bisa murid mawasi begini, dididik dari diri kita. Bagaimana dia berwudu? Nah, itu ibadat juga. Bukan kita mengawasi kegiatan di luar, kegiatan dia menghadap Allah. Nah, ibu-ibu, nih tidak memperhatikan ibadah. Kita ambil contoh aja dulu. Membasuh muka itu kebiasaan dari tumbuh rambut sampai bawah dada. Membasuh muka. Tidak bisa ngaji fikih, gurunya hanya ngomong di antara wudu membasuh muka. Hai guru, teori itu praktek. Praktek. Lepas guru piannya, nah lepas. Ya, lihat Bapak Ibu, tuh pian yang dibeli dinding. Ya, ini kebiasaan tumbuh rambut. Walaupun misalnya botak sudah kakak sudah di sini. Memang Nabi Isyari dari kebiasaan tumbuh rambut. Tahtadzakni sampai ke bawah dagu. Bertimu handakku ke bawah dagu. Tahtadzakni. Sini ada guru agama. Tahtadzakni sampai ke bawah dagu. Bukan sampai ke dagu. Ini dagu. Ini bawah dagu. Sampai ke sini. Dekat leher. Kemudian lebarnya muka karena telinga. Nah, semua baik laki-laki dan perempuan menentukan sah tidaknya ibadah kita menyembah Allah karena di antara memperhatikan ibadah benar tidak selama ini kita berwudu. Islam bukan agama otoriter. Islam agama harus dituntut dan belajar. Yuk Bapak Ibu, ulun contohkan. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Nah ini batas ini, batas wajib membasuh muka. Batas wajib membasuh muka. Siapa yang berwudu seperti ini? Tinggalkan orang itu. Agama sudah bermasalah. Apapun yang dia lakukan pasti tidak mau ikut sertakan agama. Maksudnya berpikirnya tidak mau ikut sertakan agama. Bertingkah lakunya tidak mau ikut sertakan agama. Berbisnisnya tidak mau ikut sertakan agama. Berkata-kata tidak mau ikut sertakan agama. Makan di warung tidak mau ikut sertakan agama. Ayo Bapak Ibu. Inilah yang terjadi di zaman kita.
Kemudian ibu-ibu yang ada cantum di situ boleh. Jangan dipotong bu lah, yang anu jangan dipotong lah rambutnya di sini jangan. Rambut tuh yang bagus jangan pendek panjang rambut tuh. Belum rambut sampai ke burit kayaknya dihilang lagi. Cuman jangan tahu pendek rambutlah ibu-ibu panjangi kalau bisa sampai ke bawah pundak, paling pendek biar pundak. Karena mau terlalu pendek tomboy aja orang tomboy ya. Tomboy. Yuk. Malah laki. Bagaimana berwudu ibu-ibu? Karena godek ini wilayah muka. Orang banyak mengangkat ke atas tadi. Kami laki-laki kalau berwudu otomatis godek jantannya terbasuh. Tapi kalau ibu-ibu tarik. Bedanya laki-laki. Apapun yang tumbuh di wilayah muka wajib dibasuh. Kecuali mata dan bulu hidung. Kalau dibasuh-basuh bulu hidung ada dalam itu atau mata. Apapun yang tumbuh di wilayah muka wajib dibasuh. Kalau ibu-ibu kalau ingin berwudu, nah lihat bu lah, TV bu lah. Nah bu, yang nyaman tuh mulai dahi. Nah, berniat. Nah, itu godeknya namanya. Ayo ibu-ibu, panjang guru ya rambut ulun yang di pelipis yang digodek ini guru, kalau panjang. Jangan dipotong itu mahkota ya. Rambut itu mahkota bagi perempuan. Kalau bagi kami kepala mahkota. Ayo yang hadir. Sudahkah bapak mengawasi istri sampai? Sudahkah pian-pian mengawasi anak-anaknya? Nah, ini muncul lagi bapak ibu seperti itu. Kalau dia sudah bersuami, indah tanggung jawab kepada suaminya, bukan lagi kepada kita. Bukan lagi kepada kita. Tapi kalau istri kita selamanya diawasi. Kalau anak kita dia sudah bersuami, pindah kepada suaminya. Ulut mulai hampir menetiskan air mata bila pernah jadi saksi nikah. Orang tuanya ini mantap pesan, mantap dia beli. Mungkin, ayo, orang tuanya mantap pesan. Selesai akad nikah, ulun berdoa, kemudian apa itu membaca sidat takbir. Lalu ada kata sebutan dari wali ini abahnya orang perempuan. Ulun hati-hati nangis. Tunduk ulun. Karena pernah ulun melakukan seperti ini. Nambahnya untung tanda tangan mana? Nambahnya selesai akad nikah takbir saksi soft berdoa makanan. Itu yang banyak. Orang ini hebat dia begini. Orang tuanya hebat nih. Padahal biasa aja orang tuanya. Tapi mungkin ada cahaya ilmu yang kuat di dalam jiwa orang tuanya. Kalau ulun paling yang penting calon suami sebenarnya dia baik sama Allah. Insya Allah baik sama Allah. Baik sama Allah. Tapi ini hebat Bapak Ibu. Dia kata sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang berhadir, ulun rekamannya masih ingat.
Maksudnya otak ulama rekamannya masih kuat itu kepada semua yang berhadir dan guru-guru agama dan saksi guru din dan guru siapa satunya itu maka ini. Terima kasih atas terlaksananya akad ini. Ayahmu wahai anakku, ayahmu wahai anakku, sudah tidak ada tanggung jawab lagi terhadapmu. Sudah selesai tugas ayah untuk berlaku. Sudah terpindah kewajiban ayah kepada suami. Ini mana yang dia orang banyak. Sudah selesai tugas ayah untukmu. Nanti apabila di persidangan akhirat, ayah jangan lagi dipermasalahkan. Karena ayah sudah selesai tanggung jawab terhadap. Berpindahlah tanggung jawab ayah kepada suami. Bakti-baktilah kamu dengan suami. Wahai mantuku, dan aku anggap menjadi anakku. Karena menantu itu sudah menjadi anakku. Walaupun kau menganggap aku mertuamu, tapi anggaplah aku juga orang tuamu. Mantapnya. Udah langsung kayak boleh dan merasa mohon anakku ini dipeliharakannya. Mohon dijagakan auratnya. Mohon dibimbing dia. Aku sudah menjaga imannya. Aku sudah menjaga Islamnya. Mohon jangan disia-siakan dia. Apabila ada salah, perbaikilah kesalahannya. Apabila benar, berikan dia dukungan untuk terus melakukan kebenaran yang dilakukannya. Tapi mohon yang terakhir kepadaku, masukkan anakku nanti ke dalam surganya Allah. Untuk tunduk langsung. Itu saja pesan kami sebagai orang tua hanya para sehat. Kamu yang akan menjalani batang rumah tangga. Rumah tangga pasti ada gelonggang. Apabila tidak kuat keagamaan di dalam menjalaninya, mungkin kamu akan dihempas badai. Oleh sebab itu, mohon aku titip anakku kepadamu untuk kamu bawa menuju surga. Itu saja pesanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang hadir, wanita. Tuh, berani nggak ngomong seperti itu? Harus. Ayo, itu adalah pesan moral. Kekuatan rumah tangga harus dibalut dengan agama. Bersama pian taibe anak yang bagus. Tapi suatu saat ketika bersama suaminya di sana anaknya dibawanya ke dalam neraka. Nah, ini penting. Ayo yang hadir. Ini adalah pesan moral yang kuat, yang fokus. Bukan hanya sekedar pernikahan, perkawinan mewah. Enggak. Itu hanya dari kita penilaian manusia yang kita perhatikan ini penilaian Allah. Nah ini penting. Adakah ceramah dari guru jalan stop? Itu sudah cukup. Dalam hati guru menghadir pulang alam yang makanan. Nah itu sudah cukup. Ulun aja terkesan dengan nasihat seperti ini. Luar biasa. Itulah ibu yang ulun. Alhamdulillah. Bukan memberati mertua itu kepada menantu, bukan memberati. Yang selamanya selalu harus dilaksanakan. Coba, nah
Taubat para nabi dan rasul di dalam ayat Al-Quran. Mata bodoh nabi bakdi, hai anakku, apa kamu sembahyang di ketika ayah sedang wafat? Di dalam Al-Quran, seluruh para nabi dan rasul mereka itu berusaha kepada dirinya. Mata bodoh nabi bakdi, apakah kalian tetap menyembah Allah setelah ayah wafat? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seluruh para nabi sampai nabi kita, mata ulu nabi di dalam Al-Quran, bukan mata ulu nabi kan kayak nama abah kadang kawal anak hidup ikan kalau abah kadang kawal anak ikan makan ikan kalau abah kadang kawal anak ikan berusaha ikan kalau abah kadang kawal anak ikan berbudi. Kenapa malah kita memikirkan dunia saja? Ada mengkomitkan akhirat. Dunia enggak ada kepastian, akhirat kepastian. Nah ini banyak Pak Ibu orang ngomong guru kayak rajin mengaji. Dia memang kalau baik guru kayak rajin mengaji madang pensiun. Ulumnya anak menjawab ngomong gagal. Pesannya Azrael. Ulun guru kayak aja membantu kita sudah-sudah. Ulun kayak aja guru memperhatikan kuitan ulun kalau ulun kau berkampung. Sesuatu yang bisa kita lakukan dan ini kebaikan, jangan kita tunda karena kita belum tentu bisa mengerjakan kebaikan. Enggak Bapak Ibu. Harus baik-baik nih perhatikan agama, memperhatikan ibadah. Kemudian kita teruskan itu tadi kepala. Kalau bapak-bapak kalau sunat itu Pak Ibu kalau lelakian basuh kepala ini sunat nih dapat pahala sunat. Nah banyu sunat dapat dua dapat pahala wajib dan sunat. Nah ini lelakian bapak-bapak. Nah sunat. Kalau bibinya bu ibu cukup gini cukup ke belakang aja cukup. Kenapa guru kenapa muka rambut yang panjang? Ya, sampai segitunya Bapak. Membasuh tangan, siku sampai ke siku. Lihat sampai ke siku. Nah, basuh tangan sampai ke siku. Bukan seperti ini di keran, di kolam. Di kolam, udah. Ayo, basuh telinga sunat, basuh kaki sampai mata kaki. Awasi anak pian, awasi cucu sampean. Karena pian jadi wali dia. Wali bertanggung jawab dengan anak, wali kakek bertanggung jawab dengan cucu. Semuanya bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ayo, kaki Bapak Ibu. Kaki. Sampai ke sini basuh. Ke atas. Gosok. Nah. Gosok Bapak Ibu. Ada latihan melihat orang berwudu nang kayak ini powuduan. Ada banyaklah. Yang banyak. Nah. Ya, jangan yang banyak. Nah. Perhatian pian kepada anak cucu pian ibadah bagi pian berkesinambungan sampai kita wafat dia akan mendidik dirinya kembali karena kita ada peninggalan untuk anak cucu kita. Itu
Itulah yang disebut ibadahnya bersama. Ulun cerita lagi sedikit. Ini bukan membanggakan orang tua. Orang tua ulun, maaf, bukan tuan guru. Bukan tuan guru. Kalau ada sini orang guru semuanya tahu. Ulun kait aja tuan guru. Kayak ulun ulama. Abah itu dididik oleh mertua. Kait itu ayahnya ibu. Ibu itu anaknya ulama. Nah, di ketika beliau yang sembahyang, ini bapak ibu, ancaman yang terpatri di hati dan diingatan bapak ibu. Kan 7 tahun suruh sembahyang, 10 tahun pukul kalau tidak sembahyang. Supaya di ketika anak itu balik, dia sudah terbiasa sembahyang. 7 tahun pakai mulut, 10 tahun pakai pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang mendidik. Namanya punya anak banyak laki-laki, 5 laki-laki, 1 perempuan. Lalu Bapak Ibu, duduk kamu sini semua, sebelum kamu punya istri, sebelum kamu punya suami, ini anak yang perempuan. Dikumpulkan Bapak Ibu, bisa nggak dikumpulkan anaknya? Sebelum ada orang lain di rumah. Artinya sebelum aku punya menantu, anak ini diintimidasi, diberikan. Sebab apabila aku sudah punya menantu, ngomonganku lain lagi. Gila. Bapak-bapak yang menasihati anak sebelum anak bersuami, sebelum anak beristri, yang lebih leluasa untuk menasihati. Kalau sudah punya menantu, bisa dibayar ini Tuhan menantu. Kenapa malah hari ini? Kami nantinya berduit, kenapa malah berduit aku tak? Nah, yuk Bapak Ibu. Apa kata orang tua? Jaga sembahyang 5 waktu. Pesan, jaga sembahyang 5 waktu. Sebelum kamu balik, sembahyang 5 waktu. Namanya akan dulu kadang-kadang sembahyang kadang-kadang. Pukul beliau pakai rotan, kursi rotan. Ulun seorang anak, ini ulun mengaku aja sudah dianak segini di atas pintu. Ulun lihatnya makanya ulun ambil mangkok, ulun buang. Ini membahayakan ini. Ayah tidak kalah berpikir dengan anak. Benar betul. Rotan ke kaki. Obrolan sembahyang. Mulut sudah lepas, mulut ini kalau disuruh sembahyang. Kapan sembahyang? Datang ke rumah, sembahyang dulu, belum makan, belum main sama kawan-kawan. Membahayakan dan aku tahu ini juga. Anda kita sudah lihat, oh ini membahayakan. Ini yang bukan membuangnya karena di Indonesia adalah tanah tarif makal. Tapi nakal dari. Kak benih pada sini. Bilang isok tolak berganti walakong. Ini tahu walakong. Walakong kalau dia Indonesia. Walakong. Ang pihangnya, rotannya, ketehangnya. Mengenal itu. Lalu siapa nama buang? Laksanakan kalian mengakunya. Siapa yang membuang? Apabila ada dalam mengakunya, ini walatung odetis semuanya. Demi menyelamatkan yang banyak yang ingin dilaksanakan. Ulun. Nah, aku sudah mengira ini pasti Udin nih. Kan ulun niat menyelamatkan orang lain supaya jadi betul. Kalau
Ini cara memberikan. Abah dan mama berdoa kepada Allah. Nah, doanya ngeri. Tapi berani nggak ya? Abah akan berdoa kepada Allah, kalian semua belum balik. Mudahan cepat mati kalau ada sembahyang. Mudahan cepat mati kalau tidak sembahyang. Kenapa malah pengen berdoa seperti itu? Kita tidak sayang sama anak. Tunggu, jangan membahas orang tua. Tunggu, Abah ini seorang SR, mama seorang SR juga. Tapi sekarang jangan ada kalau pengalaman hidup itu pasti pintar-pintar pada anak. Sapi pintar-pintarnya anak tetap kalah. Nah, kenapa seperti itu ingin berdoa? Apabila meninggal sebelum balik dengan doa Abah tadi kurang ada sembahyang. Kabul doa Abah, ikan masuk surga semuanya. Karena ikan meninggal semuanya sebelum balik. Apabila Abah berdoa setelah balik, ikan meninggal masuk neraka. Lebih baik Abah berdoa baik supaya matian sebelum balik. Jangan mati. Itu upaya hantaman batin dari situ. Yang belum, jangan didoakan mati. Takutkan didoakan orang tua. Ini nama doa mati maksudnya. Sampai besar Bapak Ibu seperti ini. Ayah ngomong, nangis. Kau akan merasakan nantinya didik yang lainnya seperti ayah mendidik kamu. Itu pesan itu, didik yang lain seperti ayah mendidik kamu. Yang berat ini Pak Ibu berseberangan di ketika anak kita sudah beristri, di ketika anak kita sudah bersuami, berseberangan dengan pendidikan ayahnya. Ini yang berat. Maaf konversi. Contoh kecil. Ini ibadah. Ini contoh kecil. Orang tidak memperuncing perbedaan. Tapi ini membingungkan juga. Berisi laki nanti kunut nang bini kuat kunut. Suami tidak kunut, istri kunut. Gimana sedang berjamaahnya? Terjadi problem rumah tangga. Problem pasti ada. Tinggal kita menyikapi problem itu untuk memperkecil, bukan memperbesar problem. Orang sebelum berumah tangga punya problem, orang sudah berumah tangga punya problem. Apabila kita tidak mau punya problem, mati dulu. Problem pasti ada. Gak mungkin kita hidup tidak punya problem. Pasti kita punya masalah masing-masing. Ini kayak apa ya Bu? Ikuti suami sampean. Karena bakul itu untung sunat. Untung sunat. Apabila suami sampean kada bakul ikuti kada bakul. Abah mama ulun kali ulun datu ulun bulai kuat ulun aktivis bulai NO bulai ulun mengajarkan kuat bulai di sekolahan ulun jadi ustazah bulai tetap bulai ulun mengajarkan kuat sekali tak laki ulun bulai laki ulun anti bawa ustazah biar hilangkan ikuti suami sampean. Apa itu? Ustazah sampean hilangkan ikuti suami sampean. Berarti kayak buruk, jangan berbuat karena suami sampean berbuat.
Nah, nang alih ini pertanyaannya. Kayak Pak Guru kalau dia sembahyang tarawih guru sampai rakaat turun 20. Iya, dalam kitab Munyatul Mushalik Rasyidah bin Abdul Qahtani bukan sembahyang tarawih namanya, dan tidak sah itu berdalil sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu 20 rakaat, apabila bukan 20 bukan tarawih namanya. Silakan analisis. Kayak Pak Guru kalau berbeda hari raya guru. Coba rancur ada sudah. Laki ulun guru hari ini hari raya dia guru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami berimaman di rumah guru. Apa ulun guru kalian tahu? Allah kenapa? Karena ulun guru itu masing-masing. Laki ulun guru hari raya hari ini, ulun besok. Ayo papian, ini anak makan guru, ulun suruh makan keluar. Puas dari dulu. Masakan soalnya. Mama abang ulun guru hendak mahaul guru. Akibat anti haul. Pusing lah kepala. Ayo Pak, perbedaan berat kan ini? Berat. Hendak mahauli mama abang, istrinya, suaminya anti haul. Ini termasuk maaf, jurid kita mengalami kelemahan. Ada seorang suami, istrinya anti haul. Nah, di dalam hidupnya, dia tanya, minta pendapat sama Allah. Istrinya anti mahal, istrinya anti yasinan, suaminya senang mahal dan senang yasinan. Kebetulan istrinya wafat dia dulu. Lalu dia minta pendapat, guru, lah bini ulun kan meninggal. Kalau ulun bacakan surah yasin di kampung yasinan dia bagus. Sedangkan waktu hidupnya ia anti yasinan guru. Bacakan surah yasin. Kenapa guru punya ada keluar daripada kubur lagi? Sampai masa haulnya, ulun mahauli guru bini ulun, walaupun bini ulun anti haul. Untungnya bini pian punya suami yang memperhatikan dia setelah dia wafat. Mahauli lah kalau kami yang untung dia. Kalau itu hampir mahauli tetap dia bilang mahwa ada kau diual lagi. Allah guru yang guru datang guru untuk menghadir haul istri ulun guru. Saat itu keluarga istrinya Pak Ego yang mengalami guru boleh saya tanya, selama hidup almarhumah anti haul, selama hidup almarhumah tidak percaya dengan sampainya pahala ke alam kubur, bagaimana guru memaksakan diri mendoakan dia, sedangkan di waktu hidup dia anti haul, anti yasinan, dan doa itu tidak sampai lagi. Nanti kalau ketemu dia di alam akhirat. Apakah sampai atau tidak sampai? Urusan Allah. Ada membaca Al-Quran. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, surah apa itu? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Coba ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baiknya. Ulun melihat dia nih, masya Allah. Lubang hidungnya ke bawah semuanya. Masya Allah. Adalah bapak-bapak ibu-ibu memperhatikan. Lihat lubang hidung ini ke bawah semuanya. Di bawah lubang hidung di mulut. Apabila pian makan durian, ikut mencium hidung ini bau durian. Untung lubang hidung ini ada di dekat lubang anus. Adalah pian memperhatikan. Maha kuasanya Allah membentuk manusia sebaik-baik bentuk.
Di anak Allah matanya. Nah, Bapak Ibu. Letakkan Allah lagi alis mata, bulu mata, pipi, hidung, bibir, dan jaka hidung di atas dari mata satu di sini, satu di sini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Akan kami kembalikan ke dalam yang paling bawah. Asfala safilin. Paling terbawah. Semuanya akan ke bawah dan diinjak tanah itu. Tuan guru yang meninggal. Sidin di bawah, waktu diurut tanah diinjak tanah. Waktu sidin duduk paling diinjak tanah. Injak, jujur kan? Di bawah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Bermanfaat ketika sudah terkebawah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Iman dan amal soleh itulah falahum ajrun, pahala ghairu mamnun, tidak bisa dicegah lagi. Nah, itu ilmu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Adakah lagi yang mendustakan agama ini? Alaihissallahu bihakamil hakim. Ini dalil wal mandatu sampai pahala dan didoakan. Ini ajaran Islam Bapak Ibu. Anak hadis kah? Kurang cukup baik hingga di sini dahulu. Jalannya sudah pas Pak Ibu. Insya Allah kita sambung kembali. Pertemuan selanjutnya carilah teman yang baik. Bagaimana teman yang baik itu? Minggu depan jawabannya. Mudah-mudahan banyak umur semua. Sehat kabul hajat. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، اللهم ارزقنا صحة في تقوى، اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.